Salam. Jemaat yang diberkati Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Marilah kita sambut Tuhan kita dengan memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu, jemaat Tuhan diundang berdiri dan sama-sama kita menyanyi dari Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari kita tabiskan ibadah di hari ini. Pertolongan kepada kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama dalam pujian Rohani 4 ayat 1 dan 4, Kudus, Kudus, Kuduslah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku. Dosanya dengan sungguh-sungguh, keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memimpin kita semua untuk memberlakukan segala sesuatu yang telah dikerjakan Kristus, supaya orang banyak menerima rahmat-Nya dan memuliakan Tuhan Allah kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sekalipun hari ini kami mengikuti ibadah atau kami beribadah di rumah saja, dan hanya pendeta dan majelis yang bertugas di gereja. Tapi kami sangat-sangat bersyukur karena persekutuan di dalam Kristus melalui ibadah terus berlangsung. Dan hari ini di tengah situasi pandemi global COVID-19, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kekuatan dan pengharapan dari-Mu lewat firman-Mu di hari ini. Bimbing kami di dalam kuasa-Mu dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan hidup di dalam kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan secara bersama-sama di hari ini, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak Allah akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam kuasa kehendak firman Tuhan. Pujian bagi Kristus selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu majelis yang ada di gereja, tapi juga Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang hari ini masih saja beribadah di rumah masing-masing. Kiranya hari ini Bapak Ibu semuanya ada dalam berkat perlindungan
Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak sekalian memiliki kerinduan untuk ada dalam persekutuan bersama dengan jemaat yang lain di rumah Tuhan. Tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan daerah ini bisa dikatakan aman dari virus corona sehingga kita bisa berkumpul bersama. Dan saya juga percaya Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ibadah hari ini maupun Bapak Ibu yang berdoa sendiri di rumah, semuanya pasti memiliki pengharapan di tengah ketakutan dan kekhawatiran akibat penyebaran virus corona dan dampaknya. Harapan kita semua bersama hari ini adalah pada saatnya ketika semua taat pada anjuran pemerintah, maka badai corona ini pasti segera berlalu. Harapan ini kita bawa dalam doa kita setiap hari kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan, kekhawatiran juga pernah dialami para murid tak kala mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Ketika Yesus menjalani penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan mereka itu berganti dengan kekuatan dan pengharapan baru setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan akan kebangkitan Kristus membuat murid-murid kuat untuk memberitakan Injil. Demikian juga pertemuan atau pengalaman perjumpaan Paulus dengan Yesus yang bangkit itu membawa perubahan di dalam diri Paulus dan kemudian menjadi orang yang mengikuti Kristus, menjadi orang yang memiliki semangat dan berani untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, hal ini dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, dan Paulus mengatakan bahwa Kristus yang bangkit menampakkan dirinya juga kepada Paulus sendiri. Nah, inilah inti iman Kristen dan Injil itu. Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa historis, tetapi peristiwa yang begitu signifikan memberikan harapan bagi kehidupan pengikutnya, tapi juga bagi kehidupan semua manusia. Nah, dalam pembacaan firman yang kita baca di hari ini, Paulus menjelaskan tentang pengharapan kehidupan orang percaya setelah kebangkitan Kristus, yaitu pengharapan akan kebangkitan orang mati. Paulus katakan bahwa karena Kristus telah bangkit, maka orang-orang percaya yang mati pun pasti akan mengalami kebangkitan. Nah, saudara, mengapa hal ini begitu penting? Sebab ketika seseorang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, ia pun tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Dan ketika ia tidak percaya pada kebangkitan Kristus, maka seseorang akan kehilangan pengharapan kepada keselamatan yang kekal itu. Nah, karena itu Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 5, oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pada pasal 6 dan ayat 8 dikatakan, jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa karena Kristus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Nah, selanjutnya pada ayat 14 dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta tentang Allah, bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Artinya, saudara, bahwa benar-benar Yesus telah bangkit dalam kuasanya. Paulus berbicara tentang kebangkitan orang percaya setelah kematian, supaya orang-orang yang masih hidup memiliki pengharapan akan keselamatan. Pengharapan itu adalah kekuatan untuk hidup. Nah, saudara, karena itu Paulus katakan pada ayat
30-32. Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar, kata Paulus. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, bagaimana mungkin aku berjuang melawan binatang buas di Efesus? Paulus bilang, apa gunanya bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Paulus bilang, kalau kita tidak percaya pada kebangkitan orang mati, maka mari kita makan minum sebab besok mati. Sia-sia hidup kita. Nah, Paulus menyampaikan hal ini tentang pengharapan orang percaya akan keselamatan sesudah kematian. Supaya orang percaya tidak lagi hidup dalam dosa. Pada ayat 33-34 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebaikan, kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah, orang Kristen di Korintus diingatkan oleh Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu sebuah kebenaran. Kejatuhan manusia dalam dosa membawa pada kematian yang dilukiskan Paulus dengan persekutuan dengan Adam. Nah, kata Rasul Paulus, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus pada ayat 20. Dengan Adam yang jatuh ke dalam dosa, kita hidup dalam dosa dan menerima kematian sebagai hukuman dosa, sebab upah dosa dalam maut. Ini dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi oleh Kristus maut itu telah ditaklukkan. Nah, saudara, sehingga oleh persekutuan dengan Kristus ada kehidupan, dan orang-orang yang menjadi milik Kristus akan mengalami kebangkitan. Nah, karena itu orang-orang Kristen di Korintus diingatkan oleh Paulus, tidak boleh disesatkan oleh mereka yang tidak mengenal Allah yang ada di antara mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus membawa kita pada pengharapan akan keselamatan yang kekal. Tetapi kita pun harus ingat bahwa tidak kok semua orang yang bangkit akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi ada orang yang bangkit juga untuk menerima penghukuman. Ini dikatakan dalam Injil, dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 29. Di situ dikatakan begini. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Karena itu mengapa Paulus mengingatkan jemaat di Korintus? Tetapi juga kita pun semua bisa belajar dari firman Tuhan di hari ini. Bahwa pengharapan kita pada Kristus yang bangkit sesungguhnya membawa kita pada pengharapan akan kebangkitan orang mati. Dan pengharapan akan kebangkitan orang mati saat kedatangan Kristus yang kedua menolong kita menata hidup kita dengan baik, supaya pada waktunya kebangkitan itu kita semua menikmati keselamatan dan bukan penghukuman. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen tidak boleh kehilangan harapan dalam hidup. Karena kebangkitan Yesus menunjukkan kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Allah kita tidak hanya terbukti kekuasaannya dalam peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi kekuasaan nyata dalam menggerakkan, mengendalikan seluruh pergerakan alam semesta. Tidak cuma nyata kehebatannya dalam mengarahkan perjalanan sejarah manusia, tetapi Allah juga mampu memberikan kita tenaga. Allah mampu memberikan kita kekuatan, memberikan kita stamina dalam menghadapi segala pencobaan hidup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemi global COVID-19 atau Corona ini situasi yang sulit, situasi yang begitu berat, karena ada begitu banyak korban dan kita tidak tahu kapan badai ini berlalu. Kita mungkin takut, kita khawatir. Nah, kekhawatiran dan ketakutan ini wajar, saudara, karena Corona bukan datang membawa kehidupan, melainkan kematian. Siapa saja yang terpapar virus ini, bisa itu pejabat,
rakyat biasa, kaya miskin, dokter, pendeta, suku apa saja, di mana saja, orang dewasa atau anak-anak. Karena itu saya sedikit terheran-heran dengan ada beberapa pernyataan-pernyataan. Menurut saya ini pernyataan provokatif yang tidak punya kepedulian pada kehidupan. Ada beberapa orang yang mengatakan tidak mungkin virus ini sampai ke Papua. Dan tidak mungkin ada orang Papua yang terpapar virus ini. Lah, terus yang sekarang, apakah virus ini tidak sampai Papua? Apakah tidak ada orang Papua yang terpapar virus ini? Jadi menurut saya, saudara berhenti provokasi seperti ini. Itu tandanya saudara tidak pernah peduli pada kehidupan. Saudara tidak peduli pada realitas hari ini. Allah kita saja, saudara. Allah yang peduli pada kehidupan. Supaya kehidupan itu ada, Allah menyerahkan anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus menjalani masa penderitaan di kayu salib. Bahkan kebangkitan Kristus itu adalah wujud kepedulian Allah pada kehidupan, supaya manusia menikmati kehidupan yang kekal. Saudara, dalam situasi hari ini, di tengah pandemi global COVID-19, kekristenan tidak boleh menutup mata terhadap realitas hari ini. Orang Kristen malah diajar untuk menghayati kenyataan hidup yang tidak bisa terhindar dari hidup. Bahwa sesungguhnya, saudara, kesulitan dan pencobaan ini adalah bagian dari kehidupan. Seperti kalau Tom menyanyi, ada nada tinggi, ada nada rendah, seperti itu. Kita tidak dapat mengharapkan setiap hari itu hanya musim panas tanpa musim hujan. Kita juga tidak berharap hanya musim hujan tanpa musim panas. Kita juga tidak hanya berharap bahwa ada waktu kesuburan saja, tetapi mungkin juga pada saatnya ada musim paceklik. Hidup manusia, saudara, tidak pernah sepi dari masalah. Masalah besar maupun masalah kecil. Kegagalan kecil, kegagalan besar, tapi juga keberhasilan dalam hidup kita. Dalam situasi hari ini, ketika virus corona ada di tengah dunia ini, bahkan ada di antara kita, banyak orang yang frustasi karena masalah ekonomi, masalah sosial kemasyarakatan, masalah keagamaan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, tambah lagi kejahatan yang merajalela, begal kiri kanan. Dalam situasi ini, saudara, ada yang tetap berjuang untuk kehidupan dengan mengikuti anjuran pemerintah stay at home. Kalaupun ada urusan penting, kamu keluar rumah itu kamu pakai masker, lalu jaga jarak. Karena apa? Karena penularan virus ini bisa menempel di wajah, tangan, pakaian kita. Jika kita bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus ini lalu kita tidak pakai masker. Bisa juga ada di benda-benda dalam waktu-waktu tertentu. Lalu kita memegang benda itu tanpa mencuci tangan, kita sentuh mata kita, hidung kita, mulut kita. Maka yang terjadi adalah virus itu masuk di dalam tubuh kita. Dan kalau tambah lagi tidak karantina diri, kita sebarkan kepada orang lain. Ketika kita tidak taat atas anjuran itu, menunjukkan kita tidak peduli pada kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Jadi, kalau hari ini ada begitu banyak orang yang katanya beriman, tetapi tidak peduli pada realitas hidup hari ini, maka sesungguhnya iman saudara dipertanyakan. Sebab orang yang beriman ada kepada Kristus adalah orang yang peduli pada kehidupan. Orang yang menjaga kehidupan. Dan kalau saudara tidak peduli pada realitas hari ini, saudara pun tidak punya solidaritas terhadap mereka yang terpapar. Saudara tidak punya solidaritas terhadap tim medis
yang berjuang menjaga kehidupan. Berhari-hari mereka di rumah sakit, bahkan berminggu dan berbulan tanpa berjumpa dengan keluarga mereka untuk sebuah kehidupan. Sementara kita yang lain malas tahu dan tidak peduli. Itu berarti sebenarnya kita tidak punya pengharapan pada keselamatan yang kekal pada kehidupan itu. Dan kalau kita ketidakpedulian kita mengakibatkan begitu banyak orang yang terpapar virus ini, maka kita paling bertanggung jawab atas penyebaran virus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, modal pertama kekristenan adalah pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan selama kita hidup. Dan kita hidup selama kita masih memiliki pengharapan. Harapan pada Kristus yang bangkit. Karena itu kalau ada orang yang sakit, jangan kutuk-kutuk dia mati. Ini ada yang terpapar virus corona di Facebook munculnya, bunuh dia saja, kasih mati dia saja. Saudara tidak memberikan dia harapan untuk hidup. Bagaimana saudara katakan saudara peduli pada kehidupan? Orang yang sakit harus memiliki harapan untuk kehidupan, harapan untuk sembuh. Dan orang lain harus mendukungnya dengan memberikan harapan itu. Nah saudara, harapan pada Kristus yang bangkit membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit. Jadi kalau ada yang sakit, jangan kehilangan harapan. Jangan putus harapan sedikit pun. Sekalipun saat itu sudah sangat-sangat sulit. Saya sering bertemu dengan orang yang sakit, yang sudah sangat parah, dan bilang ini sudah waktunya. Lalu saya bilang, sampai detik penghabisan, tetaplah berharap kepada Kristus. Ada banyak orang yang ditimpa musibah, banyak orang yang memiliki masalah, banyak orang yang memiliki kesulitan-kesulitan hidup hari ini, bahkan ketidakpastian. Seperti situasi hari ini, ketika hidup tanpa pengharapan, mental kita menjadi rusak, kita menjadi putus asa, dan putus asa membawa kita pada kematian. Kenapa? Akhirnya kita tidak mau bikin apa-apa, kita tidak mau melakukan apa-apa, kita putus harapan. Tanpa pengharapan saudara, kita bisa sakit. Bukan hanya sakit fisik, secara psikis kita mengalami kesakitan. Kita menjadi orang yang buas dan liar. Kita menjadi orang yang menimbulkan kejahatan. Kita menjadi orang yang melakukan kerusuhan. Ini menunjukkan kita mengalami krisis kepercayaan pada diri dan orang lain. Tetapi juga kita mengalami krisis pengharapan. Saya hidup begini, jadi saya begini sudah. Sudah nasib saya begini, saya begini sudah. Ada seorang pelaku kejahatan yang datang menjumpai kami, menjumpai suami saya. Dia bicara, dan jawaban dari suami saya, tidak ada yang tidak bisa berubah. Ketika kau punya harapan pada Kristus, kau pasti akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak punya harapan, sudahlah, semua sudah begini. Semua sudah menganggap saya rusak. Semua sudah menganggap saya tidak baik. Semua sudah menganggap saya kacau. Istri saya sudah menganggap saya begini, suami saya sudah menganggap saya begini, papa mama sudah menganggap saya memang begini. Kalau kita seperti itu, kita kehilangan harapan, saudara. Kita harus masih punya harapan kepada Kristus, bahwa hidup saya masih bisa lebih baik dari hari ini. Kalau kita tidak punya harapan, untuk apa Kristus bangkit? Untuk apa ada janji kebangkitan dan keselamatan bagi manusia yang percaya kepada Kristus? Apakah itu menjadi sia-sia, saudara? Hidup kita harus benar-benar dibuat hidup. Kalau hari ini saudara jatuh, saudara harus punya harapan untuk bisa bangkit lagi. Kalau hari ini saudara gagal, saudara harus punya harapan untuk bangkit lagi. Nih untuk anak-anak muda, kalau hari ini saudara putus cinta, jangan bunuh diri dong. Mati 1 ganti 1000 kan?
Jangan langsung gantung diri di bawah pohon tomat, sama saja tidak mati. Tapi saudara harus bangkit. Bahwa saya akan menemukan hal yang lain, cinta yang lain, yang baik. Kalau saudara hari ini pernah mengalami sesuatu yang buruk, jangan bilang saudara tidak bisa berubah menjadi baik. Walaupun stigma di masyarakat begitu banyak tentang dirimu, buktikan bahwa stigma itu berubah. Nah saudara yang terkasih, kalau hari ini kita bilangnya sudahlah virus corona sudah begini, terlama ton terpapar semua sudah tidak apa-apa. Jadi jalan-jalan saja. Manokwari ini semua jalan orang terpeduli, terpakai masker, di pasar berdempetan. Kita tidak peduli, ini menunjukkan kita tidak peduli pada kehidupan ini saudara. Orang Kristen cara berpikirnya berbeda. Pandang realitas hari ini. Di tengah situasi virus corona, di tengah penderitaanmu, di tengah kesulitan ekonomi yang kau alami, masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ketika kita benar-benar berjumpa dengan Kristus dalam doa kita setiap hari. Seperti Paulus yang setelah bertemu dengan Kristus pola pikirnya berubah. Ia menjadi kuat untuk memberitakan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Pengharapan itu sesuatu yang positif. Namun saudara harus diingat, kita tidak hanya berharap bahwa situasi ini akan berhenti lalu kita tidak peduli. Tetapi pengharapan itu harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Jadi kalau hari ini saya berharap bahwa saya sehat, ya saya jaga kesehatan. Kalau hari ini saya berharap badai corona ini cepat berlalu, berjuanglah bersama. Berjuang ini butuh pengorbanan. Stay at home, belajar di rumah, walaupun mungkin sangat membosankan hari ini. Saya 4 hari atau 5 hari yang lalu, saya sambil mengerjakan pekerjaan di laptop, Luna tidur-tidur, lalu saya dengar dia menyanyi lagu begini. Aku bosan sekolah online, gak ada teman, jadinya pun bosan, gak dapat uang jajan, gak ada pemasukan, pengen jalan-jalan bareng teman-teman, hingga kejamnya waktu yang membuatku rebahan melulu. Satu kitesta. Ini saya belajar dari dia. Coba kau kasih lagu itu, Mami belajar dulu. Kau belajar lagu ini dari mana? TikTok toh. Dia saja stres. Padahal kami berusaha menciptakan begitu banyak situasi suasana yang menyenangkan dia. Di rumah, ke pantai, bermain sepeda. Tapi dia stres dan saya pikir orang dewasa banyak mengalami frustasi karena situasi ini. Tetapi kita harus punya pengharapan. Pengharapan dibutuhkan juga perjuangan bersama. Dibutuhkan perjuangan bersama untuk memutuskan mata rantai virus corona, supaya situasi bisa kembali seperti dulu. Tapi kalau kita tidak taat, kita tidak peduli bagaimana situasi ini bisa kembali seperti dulu lagi. Nah saudara, seperti iman dengan ketaatan yang harus bersanding. Saya beriman kepada Kristus, tapi saya harus taat kepada Kristus. Maka pengharapan harus diikuti dengan perjuangan bersama. Perjuangan bersama di tengah pengharapan kita hari ini. Stay at home, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Maka pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Badai corona pasti segera berlalu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya Kidung Jemaat 280. Persembahan syukur dan dengarlah anjuran ini. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pujian syukur bersama, bersyukur dan pujilah. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di hari ini. Di tengah situasi hari ini, memang banyak kami kehilangan harapan. Banyak kami yang khawatir, banyak kami yang takut karena situasi hari ini. Ada begitu banyak orang yang sedih, ada begitu banyak orang yang susah, baik kehilangan orang-orang yang dikasihi, maupun mereka yang sakit, apakah sembuh atau tidak. Bukan hanya karena terpapar virus corona, tapi juga orang-orang yang mengalami kesakitan, yang kadangkala sesungguhnya mereka membutuhkan untuk pergi dan mencari pengobatan di tempat yang lain. Tapi tidak ada jalan terbuka untuk keberangkatan ini.
semua sulit, semua susah. Apakah ke depan masih ada makanan untuk dinikmati ataukah tidak ada lagi? Hari ini ketika kami mendengar firman-Mu Bapa, ajarlah kami di dalam kuasa Roh-Mu untuk kami tetap memiliki pengharapan kepadamu. Ajarlah kami untuk tetap memiliki pengharapan pada Kristus yang bangkit untuk kehidupan itu. Supaya kami pun memiliki pengharapan akan kehidupan. Bukan hanya kehidupan hari ini, tapi kehidupan yang akan datang. Dengan memelihara kehidupan hari ini. Berjuang bersama, menolong pemerintah. Berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran ini. Jauhkan kami dari pikiran sia-sia. Pikiran yang membuat kami tidak peduli pada realitas hari ini. Pikiran yang membuat kami tidak peduli pada kehidupan hari ini, kehidupan kami maupun kehidupan sesama. Tapi biarlah kami peduli pada kehidupan hari ini dengan sesama. Dengan kami mengikuti anjuran, tapi juga yang berkelebihan menolong yang berkekurangan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami semua. Lindungi perjuangan pemerintah, lindungi perjuangan tim medis yang berjuang. Tapi juga lindungi perjuangan para tim keamanan yang berjuang untuk bersama-sama memutuskan mata rantai ini. Tuhan juga lindungi semua orang. Lindungi kami semua yang sudah berjuang untuk tetap tinggal di rumah. Tuhan kasih hikmat bagi kami. Supaya ketika kami tinggal di rumah, kami mampu melakukan banyak hal. Selain kami membangun relasi yang baik dalam rumah tangga kami. Kami berdoa bersama, tapi juga kami bisa dengan hikmat Tuhan, kami berjuang untuk bisa menemukan cara bagaimana kami memelihara kehidupan. Mungkin kami harus bercocok tanam, mungkin kami harus melakukan kegiatan-kegiatan positif di rumah kami. Tanpa hikmat-Mu kami tidak mampu. Dan tanpa pengharapan kami tidak akan bisa mengerjakan banyak hal untuk kehidupan ini. Berikan kami semangat itu Bapa. Terima kasih Bapa. Lindungi semua jemaat. Sekalipun kami beribadah dalam rumah, Tuhan yakinkan kami bahwa persekutuan kami dengan Kristus itu penting. Dimanapun kami berada, ketika kami membangun persekutuan dengan Kristus, Kristus hadir di tempat kami. Ketika rumah-rumah kami dikuduskan untuk Kristus, maka kebenaran itu akan hadir nyata dalam rumah kami. Dan berkat akan tercurah dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa untuk sukacita hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang luar biasa. Kami kuat dan sehat. Dan bagi mereka yang sakit, janganlah mereka kehilangan harapan. Tuhan berikan harapan supaya mereka kuat dan sehat. Tim medis Tuhan juga berikan harapan kepada mereka. Lindungi mereka ketika mereka berada bersama-sama atau dekat dan mengurus orang yang terpapar. Lindungi dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dan meminta kuasa Tuhan bagi situasi Kota Manokwari atau situasi negara kami, situasi dunia ini. Ada banyak kejahatan yang merajalela. Kami minta kepadamu Bapa, hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menolong anak-anak atau siapapun yang melakukan kejahatan ini. Rubah hati mereka di dalam kuasa-Mu, supaya mereka sadar bahwa itu salah. Bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Berikanlah pengharapan bahwa mereka bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk menyerahkan hidup kami semua, majelis dan jemaat GKI Maranatha Kota, kiranya selalu terlindungi dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang sakit di rumah. Tuhan, pulihkan mereka dalam kuasa-Mu. Secara khusus untuk Opung LM Simanjuntak, Tuhan, teliklah orang tua terkasih ini dan pulihkan dalam jamahan-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan ada dan menyertai kami. Karena itu hari ini, baik kami majelis di gereja kami telah memberi persembahan, tapi juga jemaat di rumah yang telah memberikan persembahan. Baik persembahan hari Minggu, lalu persembahan pekan bina keluarga, persembahan syukur karena ulang tahun,
persembahan syukur karena duka cita, persembahan syukur karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka semua. Keluarga Koja Angkota, keluarga Efri Kumahu, keluarga Wewambro, Ibu Faidiban, keluarga Omangga Pro, keluarga Sepi Merabano, keluarga Ayal De Fretes, keluarga Efri Kumahu, keluarga Wewambro, Ibu Faidiban, keluarga Yesaragi, Ibu MC Torus, keluarga Pesi Barani, keluarga As, keluarga RI, keluarga Teguh Budi Prakoso, keluarga Pendeta Simbiak, keluarga Yesaragi, keluarga Koja Angkota, keluarga Karisina, keluarga Sibarani, keluarga Panjaitan, keluarga Victor Patandianan, keluarga Karisina, keluarga Dewaru Karesina, keluarga LM Simanjuntak, keluarga Espati Pilohi, Ibu MC Torus, keluarga Aklili, keluarga Makmaker, keluarga Erkoibur, keluarga Lelet, keluarga C. Panjaitan, anak Rain Lopulalang, anak putri Akilili, seorang anak yang lulus, keluarga Tiljuir, keluarga Langi Setlit, anak Eksari Kumahu atas ulang tahunnya, Elroifis Salakori atas ulang tahunnya yang ke-13, keluarga Ayal, keluarga Peta Lahatu, keluarga Bedanari, keluarga M. Gadi, keluarga Talatu atas kelulusan anak-anak, juga keluarga Danari atas kelulusan anak terkasih. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan keluarga JS di Rayon 3, keluarga Cornelius Talo, keluarga Ishak Pati Pilohi, dan keluarga John Krispul. Kami bersyukur juga dengan keluarga-keluarga yang memberikan persepuluhan, baik keluarga Simbia, keluarga Oma Apono, keluarga Risaldo Apono, keluarga Erwin Saragi, keluarga Ersima Tupang, keluarga Joni Pangaribuan, keluarga Espati Pilohi, keluarga Ipati Pilohi, seorang pemudi di Rayon 3, keluarga Tabibiati, Tetelepta, keluarga Teguh Prakoso. Dan di tengah situasi pengucapan syukur, situasi rasa syukur, kami juga berdoa untuk Bapak Hutauruk yang mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Bapak pulihkan di dalam kuasa-Mu. Biar Bapak Hutauruk, tapi juga Bapak LM Simanjuntak, Ibu Wage yang sementara sakit ini, yang dirasa cukup sulit dan berat, mereka tidak kehilangan harapan bahwa Kristus ada dan memberikan harapan kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan bagi kami semua, dan semua mereka yang mengucap syukur, yang tidak menyebutkan namanya, tapi Tuhan tolong semua kami dalam seluruh hidup. Biarlah mereka yang berulang tahun, mereka semakin dikuatkan oleh kasih Kristus dan mata hidup dengan hari depan yang baik. Bagi anak-anak kami yang lulus, biarlah mereka berpikir yang baik untuk masa depan mereka, masuk di perguruan tinggi mana Tuhan luluskan semua itu, sehingga mereka dapat sekolah melanjutkan masa depan yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi mereka yang bersyukur karena duka cita, kami percaya Tuhan kuatkan mereka. Bagi kami yang bersyukur untuk sukacita yang kami alami, biarlah rasa syukur hari ini kita nyatakan dengan menolong dan peduli kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami. Terpuji Engkau ya Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Payah, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk dan ayat 3 dalam keadaan berdiri.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap ingatlah firman Tuhan. Jangan kita kehilangan pengharapan akan kehidupan kekal pada masa yang akan datang. Jangan kita kehilangan pengharapan karena Kristus telah bangkit. Jangan kita kehilangan harapan hari ini di tengah situasi pandemi global COVID-19. Tapi mari kita tetap memiliki pengharapan kepada Kristus yang telah bangkit. Lalu kita berjuang bersama, memutuskan mata rantai penyebaran ini. Kita berjuang bersama untuk kehidupan di hari depan. Bagi yang di rumah, terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita bersama dengan keluargamu. Dan bagi majelis, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Demikian ibadah kita di hari ini. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Ingat anjuran pemerintah untuk putuskan mata rantai COVID ini dengan stay at home, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan pengharapan badai ini pasti berlalu. Shalom. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Maranatha Kota beserta seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat GKI Maranatha Kota. Tuhan memberkati kita mulai dari sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Salam.